Bu, tadi saya melihat seseorang perempuan, wajahnya cantik, memakai baju seperti seorang putri. Itu siapa ya? Kok sendirian di pinggir laut malam-malam begini? Tanya Pak Min dalam rasa yang penasaran. Ibu tua itu tersenyum, lalu, "Apa orangnya tadi seperti aku?" Balas ibu tua itu yang kini tiba-tiba menjadi sosok putri yang teramat sangat cantik, memakai kemben berwarna hijau dengan selendang di pundaknya dan mahkota kecil di kepalanya. Mungkin jika wanita cantik ini adalah manusia, dia akan menjadi rebutan para kaum Adam. Pak Amin kala itu terpana melihat pesonanya. Tubuh yang tadi keriput menjadi mulus, bersih, putih tanpa cacat. Wajah yang tadi dilihatnya tua renta menjadi sangat ayu. Gubuk yang tadinya reot berubah menjadi istana yang megah seperti yang pertama dilihatnya tadi. "Rupanya jenengan yang menyamar menjadi ibu tua tadi?" tanya Pak Amin terkejut. "Siapa kamu? Kenapa mau menolongku?" Pak Amin bertanya lagi. "Aku Dewi Kardita. Rumahku dekat dengan laut ini. Saya mau memberitahumu maksud dan tujuan iblis itu datang di desamu," tuturnya sambil kakinya bersila sembari kedua tangan diletakkan di atas pangkuannya, layaknya orang bertapa. Pak Amin kaget dengan ucapan wanita cantik yang di hadapannya itu. Seketika tubuhnya gemetar, mulutnya juga terkunci. "Iblis itu tadi ada tujuan mengincar bayi yang keturunan raja-raja yang akan dijadikan pemimpin di alamnya," ujar wanita cantik itu lagi. Pak Amin berpikir sejenak. Banyak bayi yang baru saja dilahirkan di desanya. Lalu siapakah gerangan bayi yang berdarah kerajaan itu? "Iblis itu akan membunuh bayi itu bagaimanapun caranya, dan raganya akan dibawa ke alamnya," tuturnya lagi. Lalu Pak Amin bertanya, "Siapa kira-kira bayi yang berdarah kerajaan itu, Nyai?" "Itu tugasmu. Kamu harus mencarinya. Bayi itu mempunyai pandangan yang berbeda ketika melihat seseorang dari tatapan matanya. Ada satu bayi yang berdarah kerajaan Majapahit," saut wanita cantik itu. "Ada satu kelemahan makhluk itu, yaitu pada kuncungnya. Kalau kamu bisa mengambil kuncung itu dari rambutnya, maka kekuatannya akan hilang," tutur Nyai menjelaskan. Pak Amin pun mengerti dan paham apa maksud wanita cantik yang disebutnya sebagai Nyai itu. "Ingatlah, jangan lupa berdoa kepada penciptamu," Nyai mengingatkan Pak Amin agar selalu mendekatkan diri pada yang kuasa. Setelah itu Pak Amin tidak sadar lagi apa yang terjadi selanjutnya. Tiba-tiba istrinya membangunkannya. "Pak, nggak bangun tak? Sudah siang ini loh," sembari tangannya menggoyang-goyang tubuh Pak Amin. Pak Amin kaget lalu terbangun dari tidurnya. Sejenak dia berpikir apakah mimpi itu nyata. Pak Amin pun bergegas ke kamar mandi membersihkan diri, lalu pergi ke rumahku untuk menebang pohon bambu yang menjadi sarang dedemit menakutkan itu. Sedangkan di rumahku, ibuku menangis histeris karena semalaman aku hilang, entah siapa yang membawaku. Ayahku kebingungan yang saat itu melihat keadaan ibuku yang seperti itu. Kejadiannya bermula ketika malam itu, ibuku sedang di kamar mandi. Seperti biasa, aku yang tertidur ditinggalnya dengan ayahku yang tidur di bawah tempat tidurku. Karena ibuku ini tipe yang tidak bisa menahan kencing. Kalau semakin ditahan, bisa-bisa ibuku ngompol. Selang beberapa menit, ibuku balik dari kamar mandi. Ibuku terkejut melihat aku tidak ada di tempat tidurku. Ibu pun mencariku, dikiranya aku gelundung lagi. Setelah tidak menemukanku, ibu pergi ke kamar almarhum nenekku. Dikira aku tidur bersamanya. Ternyata ibuku juga tidak menemukanku di sana. Semua keluargaku bingung mencariku, entah siapa yang menculikku. Barulah ibuku menangis histeris sampai menjelang pagi ini. Belum juga ibuku merasa tenang sebelum aku ditemukan.
Karena aku adalah anak pertama dan baru saja dilahirkan, jelas saja kalau ibuku sampai seperti itu. Lalu Pak Amin pun datang mencari celah dalam kerumunan warga yang datang berbondong-bondong ingin mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. "Ada apa ini?" tanya Pak Amin. "Anakku hilang, Pak," jawab ayahku bingung. "Wah, pasti kerjaannya setan tidak waras itu," geram Pak Amin. Pak Amin lalu teringat perkataan Nyai bahwa ada satu bayi yang berdarah kerajaan Majapahit. Sejenak Pak Amin berpikir apakah aku bayi itu. Tidak berpikir lama Pak Amin pun mencari obor lalu membakar bambu itu. Percobaan yang pertama gagal, bambu itu tidak juga terbakar. Pak Amin pun mengambil garam pemberian gurunya lalu dilemparkannya ke arah bambu itu bersamaan dengan minyak tanah yang disiram ke sekeliling bambu. Tiba-tiba, api besar menyembur. Iblis itu akhirnya keluar sambil mencincing kerah bajuku. Layaknya aku ini bukan bayi, tapi seekor kucing. "Berani membakar rumahku, bayi ini akan aku jatuhkan dalam panasnya bara api ini," ucap iblis itu melotot. "Anakku, anakku, tolonglah anakku," jerit ibuku yang histeris melihat kejadian itu. Aku yang tatkala itu dibawa oleh dedemit tidak merasa takut atau menangis sama sekali. Seperti cerita yang dituturkan ibuku padaku, saat dicincing aku malah tertawa sambil menatap makhluk itu, seakan-akan aku ini sedang mengejeknya. Padahal usiaku baru menginjak 7 hari waktu itu. "Apa salah bayi itu? Kenapa kamu mengganggu keluarga ini?" Pak Min mulai mempertanyakan hal yang terus membuatnya penasaran. "Apa urusanmu? Ini itu bukan bayi sembarangan," saut iblis itu dengan garang, seakan-akan tidak suka Pak Min mencampuri urusannya. "Bayi ini keturunan punggawa Majapahit. Di badan bayi ini mengalir darah Pati Gajah Mada." Begitulah si iblis memberitahu Pak Min. Pak Men lalu berdiam sambil berpikir, ternyata benar dugaannya selama ini. Akulah bayi itu. Belum selesai Pak Men melamun, tiba-tiba angin kencang datang. Warga pun panik melihat kejadian yang pertama kalinya di desanya. Lalu muncullah wanita cantik berpakaian layaknya putri, persis seperti dalam mimpi Pak Min. "Nyai," Pak Men terperajat, dan Nyai hanya tersenyum. Warga yang melihat begitu heran, mereka tidak melihat siapapun di sana. Lalu Pak Men berbicara dengan siapa. Separuh warga mulai berbisik. Warga melihat Pak Men berbicara sendiri dengan pohon bambu yang ada di depannya. Iblis itu seperti ketakutan melihat wanita cantik itu, berbeda dengan sikapnya tadi yang sombong menantang. Padahal wajahnya sudah tidak karuan bentuknya. "Nyai Dewi Kadita," kata iblis itu sembari mundur selangkah, namun tangannya masih mencengkramku. Iblis itu seperti sudah kenal lama dengan wanita yang bergelar Nyai itu. "Kok tidak jerat-jerat kamu cari masalah? Sudah diusir ganti datang ke desa ini," Nyai berkata sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Aku menyesal telah memberimu kesempatan. Harusnya kamu aku lenyapkan," kata Nyai geram. "Nyai Kadita, sekarang kekuatanku lebih besar. Kamu tidak bisa memusnahkanku," saut iblis itu dengan tertawa mengerikan yang sombong. Lalu tiba-tiba Dewi Kadita mengepalkan tangannya dan meniupkannya ke arah iblis itu. Hanya dengan satu tiupan, iblis itu terpental seperti adanya dorongan angin. Seketika itu aku yang mau terjatuh cepat-cepat ditangkap oleh Pak Min, dibarengi dengan ucapan sang Dewi. "Cepat, ambillah kuncungnya," suruh Dewi kepada Pak Min. Pak Min saat itu berlari sekuat tenaga berusaha menangkapku dan mengambil kuncung iblis itu. Ampun," iblis itu mengerang kesakitan saat Pak Men mencabut kuncungnya. Tiba-tiba Pak Men mengambil botol berisi air pembekalan gurunya dan disiramkan ke iblis itu.
Anjing hitam peliharaan iblis itu keluar dari tubuhnya dan hancur menjadi debu. Sedangkan iblis itu terus mengerang kesakitan, seperti lemah tidak ada tenaga. Pak Men pun menyerahkanku kepada kedua orang tuaku dan memberikan kuncung itu kepada Nyai. "Ampun Dewi, ampun, kembalikan kuncungku," pinta iblis itu merengek, karena tanpa kuncungnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. "Kuncung ini aku bawa, kamu aku ampuni lagi. Tapi tanpa kuncung ini kamu tidak bisa apa-apa. Pergilah dari sini, jangan ganggu desa ini dan desa lainnya," ucap Nyai. Begitu baiknya sang Nyai telah mengampuni makhluk biadab itu lagi. Sang Nyai pun berkata kepada Pak Men, "Bayi ini adalah titisan darah kerajaan. Kalau bayi ini sudah besar, bayi ini akan melihat makhluk-makhluk tidak kasat mata yang tidak bisa dilihat orang lain," tutur sang Dewi kepada Pak Men. Lalu sang Dewi pergi dibarengi dengan perginya makhluk itu. Konon katanya makhluk itu atau Mbah Kuncung pindah ke pohon bambu di desa sebelah, namun tidak mengganggu. Pak Men pun menceritakan apa yang dituturkan Nyai padanya kepada kedua orang tuaku. "Terima kasih Pak, sudah banyak-banyak menolong keluarga kami," ibuku berkata sambil menangis bahagia. "Sama-sama, yang menolong yaitu Allah, bukan saya. Saya ini cuma perantara," balas Pak Men dengan perasaan lega. Disimpulkan menjadi seorang Pak Men itu sangatlah tidak mudah. Banyak perjalanan yang disertai kerikil tajam untuk memperoleh petunjuk yang harus ia pecahkan. Kadang-kadang ia juga harus mampir sejenak ke alam lain untuk menemukan petunjuk. Nah, inilah kisahku dulu sebelum mata batinku ditutup. Namun aku digantikan suamiku, karena suamiku sekarang yang bisa merasakan adanya kedatangan makhluk tidak kasat mata, walaupun dia tidak bisa melihatnya secara langsung. Aku berharap semoga kemampuan itu tidak turun-temurun di anakku.